kami mengimbau kepada jemaah agar dalam pengambilan dokumentasi, terutama dalam bentuk swafoto atau selfie di depan Ka'bah atau di tempat lain, tidak dilakukan secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Balkis Manisang di Perempuan Bicara dengan seluruh doa yang juga sudah kita rasakan. Kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Nah, kita akan bicarakan bagaimana sih perjalanan dan kemudian perjuangan juga, bagaimana hikmat dan mungkin cerita yang didapatkan selama menuju ke hari yang kemudian dinanti oleh seluruh haji dan hajah yang sudah alhamdulillah lancar menjalankan ibadah tersebut. Dan saya tidak akan sendiri membahas bagaimana kemudian ibadah haji ini berjalan. Mungkin ada banyak himbauan juga dari pemerintah begitu ya, soal bagaimana adab dan etika dalam menjalankan haji sejauh ini. Saya juga akan berbincang dengan dua narasumber saya yang sudah ada di meja Perempuan Bicara. Yang pertama ada Ustazah Yati Priyati sebagai Komisi Fatwa dan Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustazah Yati. Waalaikumsalam Mbak Balkis. Alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat Hari Raya Idul Kurban. Insya Allah lancar mudah-mudahan semua ya. Ibadah kita baik haji maupun ibadah kurban diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin rabbal alamin. Dan kemudian ada juga Mbak Angel Elga, artis kita. Mbak Angel, assalamualaikum, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Selamat Baik. Hari Raya Idul Adha juga ya. Dan Terima selamat kurban kasih. dari saya. Ini pasti berarti mudah-mudahan mabrur juga ya. Amin. Kalau Angel dulu sudah pernah haji juga ya, sudah Iya. pernah haji juga di 17 tahun lalu. 17 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah, baik. Awal-awalnya masuk Islam. Awal-awalnya, nanti kita cerita nih soal bagaimana perjalanan Mbak Angel juga selama menjadi mu'alaf dan sudah langsung menunaikan rukun yang kelima ya, Ustazah ya, yaitu melaksanakan ibadah haji ya, rukun Islam yang kelima. Baik, kita juga akan bergabung dengan Mbak Fatma Kartika Sari sebagai pengurus Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH yang ada di Saudi Arabia. Mbak Fatma, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Balkis, waalaikumsalam. Selamat malam waktu Indonesia ya Mbak. Selamat malam ya. Baik. Ini sudah baru siang. Baik, terima kasih. Kita akan berbincang nanti dengan Mbak Fatma juga langsung dari sambungan virtual dan kita lihat dulu informasinya berikut ini untuk Anda pemirsa. Jamaah Haji Indonesia telah melalui puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah dengan khusyuk dan berharap doa-doanya dikabulkan dan mendapat ampunan. Saat ini jamaah haji masih melakukan rangkaian ibadah haji, diantaranya adalah melempar jumroh. Jamaah yang telah menunaikan ibadah diharapkan tetap menjaga sikap dan perbuatannya. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan swafoto atau selfie berlebihan di Masjidil Haram, Arab Saudi, khususnya di depan Ka'bah. Apalagi pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan aturan mengenai selfie dan melarang jamaah haji untuk mengambil gambar atau objek foto yang dilarang. Salah satu objek foto yang dilarang adalah guest house atau istana raja di dekat Masjidil Haram. Menunaikan ibadah haji adalah keinginan seluruh umat muslim dan rukun Islam kelima. Semoga ibadah hajinya bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi perjalanan melaksanakan ibadah haji dan saat ini kita sudah merayakan Idul Adha dan Idul Kurban begitu ya. Tidak semerta-merta bisa digapai begitu saja, apalagi oleh jemaah Indonesia ini yang terasa sekali bertahun-tahun sudah mengantri, menabung juga, luar biasa pengorbanan yang ditempuh begitu ya untuk sampai menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Nah, saya mau ke Ustazah Yati dulu deh. Ini kan perjuangannya Masya Allah ya Ustazah. Nah, tapi pastilah ada imbauan juga dari pemerintah bagi mereka yang artinya niatnya tadinya juga lurus begitu, tegak lurus gitu ya menjalankan ibadah. Tapi postingnya juga lurus juga nih, banyak juga posting unduhan dan atau mohon maaf unggahan yang mungkin kadang-kadang sedikit berlebihan. Bagaimana Ustazah Yati melihat nilai dari ibadah haji dan kemudian fenomena di balik banyaknya selfie yang dilakukan oleh ibadah haji? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ketika kita bicara tentang ibadah haji, ini adalah ibadah yang spesial, istimewa, karena ini merupakan rukun yang kelima. Bahkan untuk yang dikatakan istato'ah itu sampai kepada 3 aspek. Yang pertama istato'ah dari segi materi tentunya, yang kedua keamanan, yang ketiga adalah kesehatan.
Jadi 3 target istitoah ini adalah menjadi nilai utama. Jadi bagi mereka-mereka atau kita yang sudah sampai ke sana, tentu adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Maka ketika kita bisa sampai di tanah haram, di Haramain, di kota Madinah dan kota Mekah, ini satu anugerah yang luar biasa yang merupakan satu kebanggaan. Nah, namun kita perlu diingat bahwa salah satu rukun haji adalah niat bersamaan dengan ihram. Nah, Imam Ghazali menyampaikan pesan pada kita semua bahwa ketika kita melaksanakan ibadah apapun, kunci pertamanya itu niat. Dan niat itu akan sampai kepada 3 proses, Mbak Balkis. Yang pertama di awal. Nah, betul kata Mbak Balkis tadi, nawaitunya benar, lurus itu ya. Nah, inilah ketika kita beretikat untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan ibadah apapun, jangan sampai nih, karena sepanjang jalan itu nggak ada yang steril dari godaan. Betul. Maka kita sampai kepada tingkat yang kedua yang disebut proses. Niatnya bagus di awal. Nah, di proses ini mulai terjadi. Nah, proses bisa jadi kita bisa lalui akhir ini, khatamnya. Nah, maka 3 rangkaian ini akan menjadi modal utama kita dalam melaksanakan ibadah apapun, termasuk pelaksanaan ibadah haji yang fenomena sekarang ini adalah syarat dengan bagaimana kita berkabar. Ya, jadi tanah haram ya, tanah suci kota Mekah dan juga Madinah adalah kota kebanggaan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan buat kita semua, tidak akan bepergian kemanapun kalian sebelum sampai kepada keutamaan perjalanan. Yaitu di mana 3 masjid. Maka 2 masjid ini adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adalah kota dan masjid pujaan bagi kita semua. Betul. Karena itu pasti tentu saja ketika sampai di sana, apalagi ada fasilitas. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya Tergoda gitu. Tergoda mungkin terlalu sadis ya. Oke. Ada niat Paling gitu tidak ya. ada niat. Ada niat berbagi kebahagiaan. Mengabadikan momen yang betul, sangat mengabadikan langka. berbagi kebahagiaan. Iya. Zaman dahulu pun ada momen-momen seperti itu Mbak Balkis, tapi Iya. terbatas karena fasilitas medianya juga. Nah, kalau sekarang kita melihat fenomena ini juga berkembang di media sosial dan itu juga direspon tidak selalu negatif kan? Iya, betul. Oleh teman-teman kan. Betul. Bahkan mereka mendoakan, "Oh, alhamdulillah, doakan kami bisa sampai ke sana juga." Kita gitu. sering lihat yang nulis di kertas terus ada namanya di foto begitu dan ya. mereka yakin Doakan. doanya sudah dikirimkan oleh temannya gitu. Sejauh ini, mohon maaf saya pribadi kalau saya mengirimkan foto itu tidak ada yang komen negatif. Ya, Betul. aduh Ustazah terima kasih kami sudah didoakan kayak begitu. Betul. Himbauan dari kami Majelis Ulama Indonesia pun mendukung apa yang disampaikan oleh bagian bidang haji bahwa kami mendukung untuk tidak melakukan eksploitasi selfie secara berlebihan ya dan tidak mengganggu orang lain. Jadi boleh. Boleh saja selama itu tidak dalam pelaksanaan ibadah. Oke. Iya. Jangan kalah sama pemain sepak bola. Pemain sepak bola nggak ada yang bawa HP demi konsen di lapangan gitu ya. Nggak ada. Kalau mereka bawa HP kan kacau. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen itu ya di luar kita melaksanakan ibadah, berbagi kebahagiaan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi Iyalah, secukupnya khairul boleh. mura'usatuh. Apapun yang berlebihan itu tidak baik dan insya Allah kita tahu di mana kelemahan hati kita. Yang paling tahu kan kita. Jadi nawaitunya apa nih? Nah, innamal a'malu binniyah kata Nabi. Jadi apapun yang kita niatkan, oh saya ingin berbagi dengan teman. Oh saya ingin mengabarkan keluarga. Oh saya ingin teman-teman saya tahu bahwa doanya sudah saya sampaikan gitu. Insya Allah mudah-mudahan tidak berlebihan. Betul, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai itu poin yang paling penting sekali. Jadi bukannya jangan sama sekali tidak mengabadikan apa-apa karena kan sudah susah naik hajinya begitu ya, dipanggilnya juga bertahun-tahun. Oke, ini menarik kenapa kita juga mengundang Mbak Angel Elga di Perempuan Bicara. Tadi kan Ustazah Sayati sudah menjelaskan nawai itu harus seperti apa, implementasi ibadah seperti apa. Tapi sebagai yang melakukan nih, ingat nggak waktu pada saat melakukan ibadah haji, karena kan ceritanya dulu kan Mbak Angel tuh juga mu'alaf. Nah, terus langsung mu'alaf di tahun berapa waktu itu? Kurang lebih kalau nggak salah itu hampir udah 17 tahun yang lalu lah. 17 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pada saat saya masuk Islam, terus saya memang dikasihkan jalan sama Allah yang mudah. Padahal lagi belajarnya masuk Islam juga. Tapi diberikan kemudahan sampailah saya haji di sana. Dan alhamdulillahnya juga ya, alhamdulillahnya juga pada saat itu kan media sosial belum terlalu kayak sekarang. Paling kalau kita foto ya udah ada di kamera kecil. Itu pun kalau kita masuk ke masjid juga kan nggak bisa bawa sembarangan ya gitu. Jadi nggak terlalu yang bisa diabadikan gitu. Cuman bisa ya udah ke sana foto-foto dan juga masih mualaf kan
masih ngeraba lah gitu. Iya. Oh orang muslim tuh kayak gimana sih? Jadi saya banyak bengong sambil bawa doa-doa buku-buku, takut lupa kan. Karena mau nyebut Allah aja susah buat saya. Karena kebiasaan saya Allah gitu kan. Nah itu saya belajar, jadi sampai lupa tuh mau ngabadiin tuh lupa. Jadi justru gitu. fokus belajar ibadah malah lebih situ. bagus ya. Dan alhamdulillahnya gitu. Jadi nah pada saat itu berarti di tahun 17 tahun lalu di tahun yang sama langsung menunaikan Iya. ibadah haji. Iya, dan saya masih ngumpet-ngumpet loh. Nggak bisa kayak sekarang diabadikan supaya orang bisa ngeliat gitu. Karena pada saat itu kan pertentangan saya masuk muslim itu kan luar biasa dengan keluarga saya. Jadi kalau bisa perlu jangan diabadikan, jangan ada yang tahu. Yang penting saya, ya Allah saya pengen jadi muslimah yang baik, tetap istiqomah, terus saya berdoa terus gitu. Jadi perjalanannya lebih eksklusif ya, Betul. lebih privasi dengan hubungannya benar-benar vertikal begitu sama Sang Pencipta begitu, tidak ada yang mengganggu. Nah, tapi pada saat itu memang mengabadikan juga dong momen-momen yang ada pasti atau tidak sempat? Ada, tapi nggak terlalu yang gimana banget karena belum paham dan juga alat-alat zaman dulu saya 17 tahun yang lalu paling apa sih gitu, kamera yang seperti apa. Dan kita juga bingung kalau saya abadikan mau taruh di medsos mana gitu kan, mau diapain gitu. Tapi juga sekarang ini juga ya seperti Ustazah bilang ya nggak ada salah-salahnya juga ya. Orang misalnya punya hak untuk mengabadikan apa. Cuman mungkin dilihat juga kontennya apa. Kan yang sedih ini kan misalnya orang pergi yang dia kasih lihat hotelnya, kemewahannya, pesawatnya itu ya. Nah itu menurut saya ya itu hak masing-masing tapi kan nggak elok gitu. Tapi kalau dia ambil konten mungkin nenek-nenek itu misalnya lagi ngaji suaranya merdu terus apa gitu, nah itu mungkin itu tiap hari mau di kontennya juga nggak apa-apa kalau menurut saya. Tapi udah yang di luar itu tentang ibadah gitu saya rasa ya nggak pantas lah gitu. Oke, jadi masih sah-sah aja kalau justru membawa apa ya hawa positif. Betul, tentang kontennya yang harus diperhatikan. Oke, ini penting loh tadi masukannya ya. Karena memang kan kadang suka lupa dengan platform yang banyak ya luar biasa, malah memikirkan konten-konten yang membuat viral dan lain-lain. Itu yang kita hindari. Oke, kita akan sambung lagi. Saya juga mau tahu bagaimana sih adab dan mungkin hikmah yang diambil dari perjalanan Angel pada saat melakukan ibadah haji. Saya juga mau tanya nanti ke Mbak Fatma ya, penyelenggaraannya sejauh ini seperti apa dan tidak ada khawatirankah satu apapun begitu ya Mbak Fatma ya perjalanan yang dilakukan oleh para penyelenggara. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.